Pinisi mau berlayar ke spot mantap. Saya dan adik-adik di sini mau cari belut. Ada kah? Iya. Adik-adik saya jatuh ini. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Laut Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Itulah sebabnya Indonesia terkenal dengan para pelaut yang ulung. Nah, kali ini saya akan bertualang mengarungi keindahan perairan Labuan Bajo menggunakan pinisi. Kapal kebanggaan Indonesia yang masuk ke dalam warisan budaya tak benda UNESCO. Welcome to Labuan Bajo, dan sekarang saya sudah bersama kapal Arua Pinisi mau berlayar ke spot mantap. Kapal Pinisi berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kapal yang sudah dibuat sejak abad ke-14 ini awalnya digunakan untuk membawa barang dagangan ataupun mengangkut hasil alam. Seiring berjalannya waktu, kini kapal Pinisi banyak digunakan wisatawan untuk berlayar. Oke, sekarang saya sudah sampai di spot mantanya. Sudah tidak sabar untuk ketemu dengan manta, tapi sebelum itu, kalau dulu saya cliff jump, sekarang saya mau cobain lompat dari kapal Pinisi. Saya bisa melihat langsung pari manta. Pari berukuran besar yang merupakan filter feeder ini dalam sehari mampu menyedot plankton hingga hitungan ton. Manta yang sering dijumpai di sini merupakan jenis manta birostris atau biasa disebut pari manta oceanic. Satu jenis spesies pari terbesar di dunia ini bisa melakukan migrasi hingga lebih dari ribuan kilometer. Untuk melihat sea devil ini, tidak boleh terlalu dekat agar manta tidak merasa terganggu. Saat ini, situasi konservasi manta sudah dikategorikan masuk jenis ikan yang dilindungi secara penuh. Sehingga sudah selayaknya kita semua ikut menjaga dan terus melestarikannya. Ketika snorkeling di perairan Labuan Bajo, kita tidak hanya bisa melihat pari manta, namun beragam aneka biota laut bisa kita jumpai juga, mulai dari ikan-ikan hingga penyu. Membuktikan bahwa ekosistem di perairan Labuan Bajo masih sangat terjaga. Wow, di dalam terumbu karangnya juga masih sangat hidup dan bagus-bagus. Banyak banget varian ikannya juga lagi berenang-berenang. Dan memang kalau alam kita dijaga seperti ini, hasilnya di bawahnya juga bagus sekali. Itu dia, penyunya ada 2, lagi istirahat di bawah. Dan beruntung
atau kura-kura laut dapat ditemukan hampir di semua samudra yang ada di dunia. Hewan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini sesekali muncul ke permukaan karena penyu bernapas menggunakan paru-paru. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Bisa bertualang menggunakan kapal pinisi, belajar langsung mengenai parimanta, serta menikmati keindahan alam di Labuan Bajo. Kali ini saya akan mengikuti cerita para pelaut tangguh dari Muncar. Sekarang saya dan para nakoda di sini sudah mau menuju ke tempat spot kita untuk menangkap ikan sarden hari ini. Dan perjalanan ke sana kira-kira memakan waktu 5 jam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi biasanya kalau mau menangkap ikan seperti ini, timnya tuh ada 2 kapal. Jadi yang satu ini berfungsi sebagai pemburu, kapal pemburu, dan yang sana itu nanti kapal penjaringnya. Spot pencarian ikan kali ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Jadi harus mengakrabkan diri dengan alunan gelombang yang cukup kuat. Jaring pertama sudah ditebar. Butuh kerjasama dan koordinasi untuk menjaring ikan menggunakan 2 perahu selerek. Oke, ini lagi tarik talinya buat ditaruh ke bawah, tapi ini masih talinya saja, jadi masih panjang waktunya karena jaringnya bisa ditutup. Ini agak oleng-oleng, saya nggak bisa bantuin. Jaringnya sudah mau ditarik naik ke atas dan ternyata berat buat jaringnya. Ini udah dapat ikan, Pak? Udah. Inilah salah satu teknik menjaring unik yang dimiliki nelayan Banyuwangi. Menggunakan 2 kapal selerek, di mana kedua kapal memiliki peran masing-masing untuk saling mendukung supaya hasil tangkapan melimpah. Kita dapat ikan. Udah mulai kelihatan ini. Jadi dia duluan, kayak dia malas lama-lama di bawah. Jadi kalau di kapal selerek ini, tepatnya di kapal yang penjaring itu ada di atas itu tepat untuk kaptennya. Jadi dia bertugas untuk menentukan titik ikan di mana, kita mau menaruh jaring di mana, itu dia. Jadi ini sudah mau menyatu. Jadi kalau misalnya sudah diambil semua jaringnya, nanti hasil ikan ini yang dari kapal penjaring itu nanti akan diletakkan di kapal pemburu ini. Ikan target kali ini adalah ikan lemuru atau biasa yang disebut ikan sarden. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya ini dapat juga dan sudah mulai kelihatan itu ikan-ikannya udah mulai lompat-lompat. Ini hasilnya lumayan lebih banyak lagi nih. Wah, itu banyak sekali itu. Berapa ton ini, Pak? 1 ton. 1 ton. Ini kira-kira ada 1 ton yang kita dapat. Wow! Banyak banget. Yeay! Jadi ini memang kerja sama timnya kompak sekali. Di sana sudah narik, sekarang sini kapal buruannya siap untuk menampung ikan-ikannya. Banyak banget. Banyak banget. Saya bau amis, bau ikan. Proses menarik jaring harus dilakukan dengan cepat supaya ikan-ikan yang terperangkap tidak kabur lagi. Tak hanya itu, pemindahan ikan dari jaring ke dek penampungan di kapal pemburu juga harus cepat.
Jadi ini hasilnya hari ini sudah langsung dimasukkan ke dalam tempatnya biar dia tetap segar dan untuk nanti disalurkan kembali ke pasar. Sekarang kita mau kembali lagi ke darat dan seru sekali hari ini karena kita dapat lumayan banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini bisa dilihat lebahnya udah terbang-terbang.